Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 6 pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran Akidah Akhlak dengan tema akhlak terpuji. Nah, sebelum kita mempelajarinya, bagaimana kalau kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu? Ibu kasih aba-aba ya. Tepuk semangat. 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 Oke, kalau anak-anak ibu sudah semangat semua, sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Nah, kali ini kita akan mempelajari 4 akhlak terpuji. Yang pertama yaitu pemaaf, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga adil, dan yang terakhir bijaksana. Apakah anak-anak semua semangat untuk mempelajarinya? Tentu saja, karena pelajaran kali ini akan sangat menarik untuk dibahas. Oke, sifat terpuji, akhlak terpuji yang pertama yaitu pemaaf. Apa sih Bu yang dimaksud dengan pemaaf itu? Nah, pemaaf lawan katanya adalah pendendam. Pemaaf adalah orang yang rela memberi maaf kepada orang lain atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, sikap pemaaf ini sangat terpuji loh anak-anak. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci atau keinginan untuk membalasnya. Nah anak-anak, sifat pemaaf ini sudah diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 199. Sekarang ibu tanya, siapa satu atau dua orang yang berani membacakan ayat yang ada di sini? Angkat tangan. Saya, Bu. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Sekarang ibu mau minta satu anak lagi untuk membacakan arti dari surat Al-A'raf ayat 199. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Oke, keren sekali. Tepuk tangan dong. Gimana kalau kita sekarang tepuk salut dulu buat dua orang yang sudah membacakan ayat dan juga membacakan artinya. Tepuk salut. Jempol, salut. Oke, tepuk tangan. Nah anak-anak, orang pemaaf itu jauh lebih mulia daripada orang yang suka meminta maaf. Kira-kira kenapa sih Bu kok bisa kayak gitu? Nah, sikap pemaaf itu kenapa bisa jauh lebih mulia daripada orang yang meminta maaf? Karena orang yang memberi maaf atau pemaaf itu biasanya didasari atas perbuatan salah orang lain terhadapnya. Kemudian dia rela untuk memaafkan tanpa ada rasa membenci dan ingin membalasnya. Maka dari itu orang pemaaf jauh lebih mulia daripada orang yang suka minta maaf. Nah sekarang ada pertanyaan, Bu, tapi menjadi seorang pemaaf itu sangat susah ya? Bu, menjadi menahan amarah itu juga susah ya? Menahan segala kesalahan orang lain itu tidak mudah ya Bu? Ya benar sekali, tapi semua itu adalah buah dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang apa sih Bu yang dimaksud dengan pemaaf. Lawan kata pemaaf itu apa ya Bu?
Bagaimana Bu cara jadi pemaaf? Bagaimana cara menahan amarah? Nah, sekarang kita akan mempelajari manfaat dan hikmah yang dapat kita rasakan kalau kita menjadi orang yang pemaaf. Yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang lain yang dimaafkan. Kalau kita memaafkan orang lain, pasti orang yang kita maafkan akan baik dengan kita. Kemudian yang kedua ada orang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain. Ketika kita memaafkan kesalahan orang lain pun akan memaafkan kesalahan kita. Tali silaturahim, hubungan persaudaraan kita akan selalu baik. Nah, yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seorang tersebut bertakwa kepada Allah. Nah, begitu. Selanjutnya, kita akan mempelajari alat terpuji yang kedua, yaitu tanggung jawab. Nah, jadi materi selanjutnya yaitu tanggung jawab. Sebenarnya apa sih yang dinamakan dengan tanggung jawab itu sendiri? Ayo, siapa yang tahu? Ya, tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab sendiri juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran dari kewajiban kita sendiri. Tanggung jawab sendiri itu juga merupakan kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Lalu, siapa yang tahu bagaimana cara bersikap bertanggung jawab? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Cara bersikap bertanggung jawab yaitu yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Lalu, menyadari juga betapa bermaknanya amanah yang diberikan oleh manusia. Selanjutnya yaitu siap menerima segala resiko apapun dari kesalahan yang kita lakukan sebelumnya. Lalu berani juga mengakui kekurangan dari diri sendiri. Lalu hikmah apakah yang dapat kita perbuat dari sikap bertanggung jawab? Adapun hikmahnya yaitu dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, kita sendiri menjadi manusia yang berguna dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya pada bab ini yaitu sikap adil. Ayo, siapa yang tahu sikap adil itu sendiri apa? Ya, sikap adil dari bahasa Arab yang berarti di tengah-tengah, jujur, ataupun lurus. Sedangkan menurut istilah sendiri, adil adalah meletakkan segala urusan pada tempat yang sebenarnya. Adil juga berarti seimbang atau tidak memihak satupun. Adapun dari manfaat adil sendiri yaitu mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, disenangi banyak orang dan memperoleh keberkahan hidup. Lalu yang keempat, mendatangkan kebahagiaan dari batin kita sendiri. Yang kelima, mendapatkan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Lalu terwujudnya masyarakat yang tentram dan damai. Selanjutnya, nomor 4, akhlak terpuji bijaksana. Apa sih itu bijaksana? Bijaksana adalah selalu menggunakan akal budinya berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang dimilikinya.
bisa berarti orang tersebut adalah orang yang cermat, teliti, dan juga selalu berhati-hati. Adapun cara untuk mewujudkan sikap yang bijaksana, di antaranya yaitu yang pertama, tidak emosional atau tidak mudah marah. Kenapa ya bisa begitu? Karena orang yang mudah marah cenderung melakukan hal-hal secara terburu-buru dan juga tidak memikirkan hal-hal apa yang ditimbulkan nantinya. Yang kedua yaitu tidak egois. Orang yang egois cenderung tidak bisa untuk menerima pendapat dari orang lain, sehingga ia merasa bahwa pendapatnya lah yang paling benar, padahal pendapatnya belum tentu benar. Yang ketiga yaitu memiliki kasih sayang terhadap sesama. Orang yang memiliki kasih sayang terhadap sesama akan memiliki kepedulian terhadap sesamanya, sehingga orang tersebut dapat menerima pendapat atau omongan dari orang lain dan bisa mencerna dari omongan orang lain tersebut. Nah, yang keempat, selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, orang yang seperti ini akan melakukan hal-hal dengan tertata dan juga akan selalu memikirkan hal yang akan dilakukan ini baik atau buruk. Nah, selanjutnya yaitu manfaat memiliki sikap bijaksana. Yang pertama, dapat mewujudkan sikap disiplin. Orang yang mempunyai sikap bijaksana dapat mengatur jadwal atau kegiatannya dengan sangat tertata dan juga memperhatikan hal-hal lainnya dengan baik. Yang selanjutnya yaitu dapat mengatakan sesuatu yang benar. Orang yang bijak akan mengetahui hal mana yang baik dan juga hal mana yang buruk, sehingga ia dapat mengatakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Yang ketiga yaitu dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Orang yang bijak dapat mengatur kegiatan atau jadwal dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga ia dapat melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik dan juga sesuai. Nah, alhamdulillah penjelasan sudah selesai. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami tentang penjelasan Ibu pada hari ini? Bisa, Bu. Semoga kita semua termasuk dalam bagian orang-orang yang mempunyai akhlak terpuji yang sudah Ibu sampaikan ya. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian latihan soal. Adapun soalnya ada yang dalam bentuk kelompok dan juga ada yang dalam bentuk individu. Sekian penjelasan materi pada video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan ya!